Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kedudukan Akhlak sebagai Pondasi Utama dalam Pembentukan Masyarakat yang Rahmatan Lillah. Kelompok 6 beranggotakan 4 orang yang anggotanya 1. Aprianti, kedua saya Aulia Rikita Cahyani, ketiga Muhammad Sujatmiko, dan keempat Prasetyo. Lalu kemudian ada profil penulis dari kelompok kami. Yang ketiga ada latar belakang. Akhlak merupakan sesuatu yang tidak pernah habis-habisnya untuk dibahas karena akhlak termasuk salah satu pokok ajaran agama Islam dan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat merupakan faktor paling esensial bagi manusia dalam upaya menata kelangsungan hidupnya. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati posisi yang sangat penting, baik bagi individu, sebagai masyarakat atau bangsa. Sebab jatuh bangun, jaya hancurnya suatu masyarakat atau bangsa tergantung kepada bagaimana akhlak masyarakat atau bangsa itu sendiri. Maka dengan demikian, semakin jelas urgensi akhlak mulia bagi seseorang, baik ia sebagai individu maupun kelompok. Lalu berikutnya ada pokok permasalahan. Apa itu akhlak? Pentingnya akhlak dalam masyarakat dan akhlak sebagai pondasi dalam masyarakat. C. Tujuan. Dapat mengetahui apa itu akhlak, mengerti pentingnya akhlak dalam bermasyarakat, dan menjadikan masyarakat yang berakhlak. Kemudian ada pengertian akhlak. Kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab kholoqa yang asalnya dari kata khulukun yang artinya perangai, tabiat, adat, dan juga sebanding kata kholqun yang berarti kejadian, buatan, atau ciptaan. Dengan demikian, secara kebahasan istilah akhlak dapat berarti perangai, adab, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Menurut Ibrahim Karim Zainuddin, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan pertimbangan. Seseorang dapat menilai padanya baik atau buruk, kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Kedua, sedangkan menurut Muslim Nuruddin berpendapat bahwa akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di atas muka bumi. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama, ijtihad sebagai berpikir Islam. Salah satu keutamaan jika memiliki akhlak yang baik adalah dekat dengan Nabi. Dekat dengan Nabi adalah salah satu nikmat yang luar biasa, sebab akan dijatuhkan dari neraka. Lalu ada tanda-tanda akhlak mulia. Yang pertama, jarang berselisih. Kedua, baik dalam bersikap adil. Ketiga, meninggalkan tindakan mencari-cari kesalahan orang lain. Keempat, berusaha memperbaiki keburukan-keburukan yang nampak. Kelima, mencari uzur bagi orang yang salah. Ketujuh, bersabar menghadapi gangguan orang lain yang menyakitkan. Kedelapan, introspeksi dalam mencela diri sendiri yang juga penuh kekurangan. 9, hanya sibuk mengurus aib-aib diri sendiri tanpa mengurusi aib orang lain. 10, wajah yang ceria. 11, lembut perkataannya. Lalu ada pentingnya akhlak dalam masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendidikan akhlak merupakan salah satu hal penting dalam rangka membangun pribadi bermasyarakat dan budaya. Akhlak mencakup semua ajaran dalam Islam, diantaranya yaitu perilaku dalam beribadah dan juga bermasyarakat. Karena seorang mukmin melakukan ibadah bukan hanya semata menganggurkan kewajiban, tetapi juga ada akhlak-akhlak yang beribadah yang dilakukan. Begitu juga dalam bermasyarakat, banyak orang yang bermasyarakat lebih memilih memikirkan dirinya sendiri tanpa dilandasi dengan akhlak. Akhlak sangatlah penting bagi manusia. Akhlak tidak hanya dirasakan manusia dalam perseorangan, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Akhlak merupakan mustika hidup bagi manusia yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Jika manusia sudah tidak memiliki akhlak, maka kehidupannya akan menjadi berantakan. Manusia sudah tidak lagi merasa peduli tentang halal atau haram,
benar atau salah, baik atau buruk. Lalu akhlak sangatlah penting dalam kehidupan karena akhlak bersumber pada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang baik buruknya tingkah laku manusia. Apabila akhlak seseorang itu baik, maka sejahteralah lahir dan batinnya. Namun, apabila akhlak seseorang itu buruk, maka rusaklah lahir dan batinnya. Sesungguhnya akhlak yang baik akan membuat seseorang selalu aman, tenang, dan tidak adanya perbuatan yang tercela. Seseorang yang berakhlak mulia selalu melakukan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban terhadap dirinya sendiri tersebut yang menjadi hak dirinya. Namun, apabila akhlak seseorang itu buruk, pasti akan menjadi sorotan di lingkungan sekitar. Contoh, akhlak buruk seperti melanggar norma-norma yang berlaku di kehidupan, memiliki sifat-sifat yang tercela, tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dikerjakan, maka hal yang sedemikian itulah yang akan menyebabkan kerusakan sebuah sistem lingkungan. Kemudian ada akhlak dalam masyarakat. Berbicara masalah pembentukan akhlak dalam masyarakat sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Menurut sebagian ahli, akhlak tidak perlu dibentuk, karena akhlak sudah dibawa manusia sejak lahir. Bagi golongan ini, bahwa masalah akhlak adalah pembawaan dari manusia sendiri, yaitu kecenderungan kepada kebaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia dan dapat juga berupa kata hati atau intuisi yang selalu cenderung kepada kebenaran. Dengan pandangan seperti ini, maka akhlak akan tumbuh dengan sendirinya walaupun tanpa dibentuk atau diusahakan. Di dalam Islam, segala sesuatu telah diatur dalam Al-Quran dan telah dijelaskan serta diperkuat oleh hadis Rasulullah, baik dalam sholat, zakat, haji, makan, berjalan, dan banyak hal lainnya. Begitupun dengan bagaimana kita berakhlak dalam masyarakat. Hidup bermasyarakat tentu bukan perkara yang mudah. Hal ini merupakan perkara yang tidak boleh disepelekan. Menjaga akhlak dalam hidup bermasyarakat adalah hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar hubungan baik dengan orang lain selalu terjalin dengan harmonis sehingga menciptakan rasa cinta, damai, dan tentram di antara masyarakat. Kesimpulan, akhlak mulia. Akhlak mulia yang berlaku dan berlangsung di atas jalur Al-Quran dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, dan Allah SWT menetapkan akhlak mulia bagi Nabi Muhammad SAW dalam sikap dan perbuatan seperti dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Ayat lain yang dapat disajikan pedoman yang baik bagi setiap muslim yang beriman adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Setiap muslim diwajibkan untuk memelihara norma-norma di masyarakat, terutama di dalam pergaulan sehari-hari, baik keluarga, rumah tangga, kerabat, dan lingkungan kemasyarakatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus bertolong-menolong ataupun membantu. Kita hidup membutuhkan orang lain. Dalam hidup bersosial atau bermasyarakat juga kita harus berakhlak. Dalam artian sudah pasti akhlak yang baik pula. Lalu ada saran. Dalam perspektif ajaran Islam, akhlak mulia hanya mungkin terjadi apabila dilandasi akidah Islam yang kuat dan melaksanakan syariat yang tepat. Dalam Al-Quran digambarkan seperti sebatang pohon yang memiliki akar yang kuat yang terhujam kuat ke dasar tanah, gambaran akidah. Batang tumbuh dan rantingnya menjulang tinggi ke atas, gambaran syariah, dan buahnya bisa dinikmati setiap saat, gambaran akhlakul karimah. Ciri orang yang berakhlak mulia yaitu pemalu, tidak suka menyakiti, suka berbuat baik, jujur lisannya, sedikit bicara, banyak bekerja, sedikit salah, tidak berlebihan, baik hati, suka bergaul, berwibawa, penyabar, bersyukur, ridho, bijaksana, pengasih, penyayang, menjaga kehormatan, lemah lembut, tidak melaknat, tidak mencaci maki, tidak mengadu domba, tidak menggunjing, tidak terburu-buru, tidak iri hati atau dengki, tidak bakhil, selalu menggunjing, tidak terburu-buru, tidak iri hati atau dengki, selalu ceria, cinta dan benci karena Allah, ridho karena Allah, marah karena Allah. Ini ada daftar pustaka dari makalah yang akan buat. Dan yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 6 meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah dan kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.